Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Amru Hidayat dengan NIM 280 Jarkom kelas M. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Jarkom, yaitu membuat video kedua. Jadi di tugas ini, di activity ini saya akan mengkonfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing. Kemudian saya akan melakukan enable trunk dan terakhir verifikasi koneksi antara VLAN. Di sini sudah disediakan address table ini dan juga objek. Yang pertama itu kita disuruh menambahkan VLAN ke switch, kemudian mengkonfigurasi sub interface. Yang terakhir itu kita bisa tes koneksi dengan inter-VLAN routing. Kemudian yang pertama itu membuat VLAN pada switch 1. Caranya yaitu pergi ke CLI, kemudian enable konfigurasi terminal, beri nama VLAN 10 dan VLAN 30. Kemudian pada step kedua itu menetapkan VLAN port dengan cara mengkonfigurasi interface. Ini interface 0/6 dan 0/11 pada akses port dan VLAN. Caranya adalah kita pergi lagi ke CLI pada switch 1, exit, terus kita masukin interface-nya 0/11. Kemudian switch port model access. Port akses dan 10 untuk yang F0/11. Nah, kemudian untuk interface yang satunya lagi, interface F0/6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30 untuk yang pas Ethernet F0/6. Nah, sudah. Nah, kemudian itu kita disuruh ngecek VLAN brief. Apakah VLAN statusnya itu sudah oke belum? Show VLAN brief. Nah, di sini statusnya sudah oke. Nah, karena sudah oke, berikutnya ini sudah oke. Berikutnya kita itu disuruh tes connectivity-nya antara PC1 dan PC3. Nah, jadi tes koneksi itu kita melakukan ping PC1, ping PC3. Apakah sudah sukses dan kenapa? Mari kita ping. Nah, di sini saya ping menggunakan command from ping alamat IP pada PC3. Itu adalah satu 172.17.30.10.
Nah, di sini statusnya pingnya gagal. Itu kenapa? Itu karena IP pada PC-nya ini alamatnya berbeda. Nah, gimana caranya biar dia eh, terhubung pada step berikutnya? Ini kita disuruh melakukan mengkonfigurasi sub interface-nya. Mana ya? Ini konfigurasi sub interface, yaitu mengkonfigurasi sub interface pada router satu menggunakan menggunakan ini 802.1q enkapsulasi. Nah, caranya itu di sini saya masuk ke router satu, enable konfigurasi T. Nah, di sini yang pertama itu kita saya setting interface G0 strip 0 ya. Kemudian encapsulation, sintaksnya dot 1 Q gede, kemudian 10, hilangnya karena lantai 10. Oh, salah. Di sini caranya yaitu encapsulation dot 1 Q spasi 10. Maaf, ini saya salah. Jadi yang pertama masuk ke R1, kemudian const, kemudian diulang dari interface G0 strip 0 titik 10. Nah, setelah itu encapsulation dot 1 G spasi 10. Nah, sudah bisa. Kemudian dimasukin alamat IP address-nya. IP address. Nah, IP address-nya ini yang ini. Yang ini. Yang G0 strip 0.10, maka yang 172.17.10.1. Jangan lupa masukin subnext max-nya 255.255.255.0, enter. Nah, kemudian exit. Nah, ini kan yang G0 strip 0 10 sudah, kemudian yang G0 strip 0 30 lagi. Caranya sama, tinggal diulang seperti tadi. G0 strip 0 titik 30, enter, encapsulation dot 1 key besar 30. Nah, IP address-nya, IP address-nya itu yang tadinya yang di bawahnya ini, yang 30.1, dimasukin ke sini. 172.17.30.1, kemudian memasukkan subnext max-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Nah, ini sudah bisa. Kemudian ini untuk mengenable G0 strip 0 interface. Nah, caranya itu begini. Exit dulu. Exit, kemudian pergi ke interface G0 strip 0. Benar ya, G0 strip 0, kemudian enter, no shutdown.
No shutdown. Oke, ini sudah bisa. Maka verifikasi subinterface sekarang sudah aktif. Nah, untuk yang part ketiga itu kita disuruh tes connectivity dengan inter-VLAN routing. Nah, jadi step awal yang pertama itu kita disuruh ngepin PC1 dan PC3. Dari PC1 ping PC3 itu harusnya pingnya itu masih fail. Nah, ini saya coba ya. Ping, nah ini. Nah, dia masih request timeout, berarti dia masih fail. Gimana caranya agar dia terhubung? Di sini step berikutnya itu, nah caranya itu dengan menggunakan enable trunking, pakai mode trunk. Nah, pada switch 1, berarti masuk switch 1, kemudian masukin interface G0 strip 1, ubah ke mode port trunk. Switch port mode trunk. Nah, enter. Nah, ini yang awalnya merah sudah menjadi hijau. Maka dia sudah bisa terhubung. Dan kalau kita cek completion-nya sudah 100, segmen itemnya sudah centang semua. Nah, tapi ada step terakhir yaitu kita disuruh tes connectivity antara PC1 dan PC3. Dia itu udah bisa menghubung belum gitu. Mari dites. Nah, ini reply from. Nah, berarti dia sudah sukses. Coba dites kedua lagi menggunakan ini. 1, 2. Nah, ini keterangannya sukses. Ini. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan untuk tugas 2 Jarkom. Apabila ada kesalahan penjelasan atau kurang tepat, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.